Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada kali ini kami akan membahas mengenai materi mekanika, di mana materinya dengan judul gerak dalam satu dimensi dan gerak dalam dua dimensi. Sebelum kami akan masuk pada materinya, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Dharma Agung, dari Prodi Pendidikan Fisika. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami. Pada kali ini, sebelum kami akan memulaikan sebagai materi atau penjelasan kami dari gerak dalam satu dimensi dan gerak dalam dua dimensi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sukurman Laia. Baik, perkenalkan nama saya Fajarman Bulelo, NPM 18053111018. Perkenalkan, nama saya Yudita Puspita Alawa, NPM 18053111021. Baik, sekian dari perkenalan singkat kami. Sekarang kita masuk pada materi dengan judul gerak dalam satu dimensi yang diperjelaskan oleh teman kami Fajarman Bulelo. Baik, saya akan menjelaskan gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Atau gerak satu dimensi terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Dan di dalam gerak satu dimensi ini terdapat jarak di antara titik awal dan titik akhir, serta waktu tempuh dari titik awal ke titik akhir. Nah, dalam gerak satu dimensi ini ada beberapa bagian yang menjadi pokok pembahasan, yaitu 1. Jarak dan perpindahan. 2. Kelajuan dan kecepatan. 3. Percepatan. 4. GLB atau gerak lurus beraturan. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah besarnya panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek atau sebuah benda bergerak. Misalnya, suatu benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian dia berbalik arah ke titik C. Maka kita katakan misalnya A dan B itu berjarak 10 meter, kemudian B dan C itu bergerak 8 meter, dan dia bergerak dari titik A ke titik B dan ke titik C, maka kita katakan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama perjalanan dari A ke B dan ke C adalah 18 meter. Karena 10 meter tambah 8 meter adalah 18 meter. Ini yang namanya jarak. Kemudian jarak ini juga disebut hanya bilangan saja, yaitu kalau di fisika disebut sebagai hanya besaran skalar. Karena hanya memiliki besar, tidak memiliki arah. Nah, lain dengan perpindahan. Kita ambil aja contoh dari jarak. Dia bergerak ke kanan sepanjang 10 meter, kemudian dia bergerak ke kiri sepanjang 8 meter. Maka perpindahannya adalah 2 meter ke arah kanan. Karena perpindahan itu adalah posisi akhir kurangi posisi awal. Itulah besar panjangnya, atau itulah disebut perpindahan. Dan perpindahan ini juga disebut sebagai vektor. Karena memiliki besar 2 meter
memiliki besar 2 meter dan memiliki arah yaitu ke kanan. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 2 yaitu kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan adalah besarnya kecepatan suatu objek, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Nah, kelajuan dan kecepatan ini juga sama halnya dengan jarak dan perpindahan, di mana kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Keduanya sama rumusnya, yaitu V, di mana V sama dengan kelajuan atau kecepatan yang satuannya meter per sekon. S sama dengan jarak untuk kelajuan atau perpindahan, atau untuk kecepatan yang satuannya meter. T sama dengan waktu tempuh yang satuannya sekon. Pada kelajuan dan kecepatan ini ada 3 bagian, yaitu 1. Kelajuan rata-rata, 2. Kecepatan rata-rata, 3. Kecepatan sesaat. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dapat didefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang ditempuh terhadap waktu total yang dibutuhkan, atau secara matematis dapat ditulis rumusnya sebagai berikut. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu total. Dibagi dengan waktu total. Kita masuk pada bagian nomor 2, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan delta X dengan selang waktu delta T, atau dapat ditulis dalam bentuk rumus V rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T, atau delta X per delta T sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. Oke, kita masuk pada bagian nomor 3, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kemiringan garis lurus yang menyinggung kurva X terhadap T. Kita dapat melihatnya pada gambar di bawah ini, dan menunjukkan bahwa jika selang waktu semakin kecil maka garis lurusnya akan semakin curam. Perpindahan delta X bergantung pada selang waktu delta T. Jadi, jika delta T mendekati 0, maka delta X juga mendekati 0. Nah, beginilah gambarnya. Oke, kecepatan sesaat adalah limit rasio delta X per delta T jika delta T mendekati 0, atau secara matematis rumusnya dapat ditulis seperti bawah ini. Limit delta T mendekati 0 atau delta X dibagi delta T. Dan turunannya dalam notasi kalkulus yaitu limit mendekati 0 delta X per delta T sama dengan dx dibagi dt. Baik, kita akan melanjutkan materinya yang nomor 3, yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu, atau di mana setiap partikel yang bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan kecepatan dan kecepatan waktu. Nah, berikut adalah persamaan matematis percepatan. Seperti yang tertulis di bawah ini adalah persamaan matematis percepatan yang digunakan dalam materi percepatan, di mana delta V atau V2 dikurang V1 sama dengan perubahan kecepatan, atau dapat digunakan satuan meter per sekon. T2 dikurang T1 sama dengan perubahan waktu atau sekon, yang artinya jika suatu benda dipercepat 10 meter per sekon pangkat 2, maka tiap detik kecepatannya akan bertambah 10 meter per sekon. Misalnya pada saat T sama dengan 0 dan V sama dengan 0.
Untuk detik pertama, T sama dengan 1, kecepatan benda menjadi 10 meter per sekon. Untuk detik kedua, T sama dengan 2, dengan kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon, dan begitu juga seterusnya. Gerak lurus beraturan dapat dikatakan sebagai gerak lurus beraturan jika lintasan yang dilalui benda tersebut berupa bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dari sebuah benda yang bergerak lurus beraturan dapat ditulis dengan rumus X sama dengan Vt, di mana X sama dengan jarak tempuh atau menggunakan satuan meter, V sama dengan kecepatan dengan menggunakan meter per sekon, dan T sama dengan waktu dengan menggunakan satuan sekon. Baik, kita masuk pada nomor 4, yaitu gerak lurus beraturan. Di mana gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Di mana menyelesaikan soal-soal gerak lurus beraturan ini mirip dengan konsep perpindahan dan jarak. Nah, di dalam gerak lurus beraturan ini kita akan banyak menggunakan rumus, yaitu X sama dengan XO ditambah V kali T, di mana XT sama dengan posisi akhir, XO sama dengan posisi awal, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu, di mana XT dapat dikasih satuan meter atau kilometer, di mana XO juga dapat digunakan satuan meter, V dengan memakai satuan meter per sekon, dan waktu dengan memakai satuan sekon. Karena lintasan yang lurus menyebabkan besaran, perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan memiliki nilai yang sama. Baik, sekarang kita masuk pada gerak dalam 2 dimensi. Gerak 2 dimensi, besaran besar gerak seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya merupakan besaran-besaran vektor. Oleh karena itu, pembahasan tentang gerak akan lebih lengkap kalau diungkapkan dengan metode vektor. Nah, dalam gerak dalam 2 dimensi ini, kita juga membahas mengenai seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Nah, pada gerak dalam 2 dimensi, kita akan membahas mengenai posisi atau perpindahan. Nah, kita ambil salah satunya, yaitu R1 sama dengan posisi awal dan R2 sama dengan posisi akhir. Sedangkan delta R disebut sebagai pergeseran posisi atau perubahan posisi. Dalam sistem koordinat Kartesian untuk 2 dimensi, posisi benda dinyatakan oleh vektor, yaitu R sama dengan IX tambah JY. Pergeseran merupakan perpindahan benda dari posisi awal ke posisi akhir, dan pergeseran merupakan suatu besaran vektor. Pergeseran yaitu delta R sama dengan R2 dikurang R1. Artinya untuk menghasilkan perubahan pergeseran posisi atau perubahan tempat dengan memakai delta R dikurang sama dengan, untuk menghasilkan perubahan pergeseran posisi, maka kita akan menggunakan rumus delta R sama dengan R2 dikurang R1. Nah, sekarang kita masuk pada kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai pergeseran perselang waktu gerak 2 dimensi karena pergeseran merupakan besaran vektor dan delta T merupakan besaran skalar. Maka kecepatan adalah besaran vektor. Pada kecepatan sesaat ini atau kecepatan rata-rata ini, kita akan cenderung pada perubahan waktu atau pergeseran waktu
ketika posisi benda dari awal ke posisi benda ke akhir. Nah, pada perubahan posisi atau terjadinya pergeseran posisi, maka dalam kecepatan rata-rata kita akan cenderung menghitung banyaknya perubahan waktu dalam perpindahan suatu benda tersebut. Nah, itu yang namanya kecepatan rata-rata. Sedangkan perselang percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan waktu. Dua dimensi percepatan sesaat, percepatan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Percepatan dalam arah sumbu X yaitu AX sama dengan delta Vx per delta T sama dengan D2X per delta T2. Sedangkan pada percepatan dalam arah sumbu Y, AY sama dengan delta Vy per delta T sama dengan D2Y per delta T2. Hubungan sebaliknya yaitu menentukan kecepatan bila percepatan diketahui dan menentukan posisi bila kecepatan diketahui. Artinya, menentukan kecepatan itu harus kita mencari terlebih dahulu percepatan, sehingga kita akan menghasilkan berapakah kecepatan dalam sebuah benda yang terjadinya pergeseran setiap posisi. Itu yang namanya hubungan sebaliknya. Gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Gerak dua dimensi dengan percepatan konstan ini komponen percepatan dalam arah, yaitu arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Artinya, untuk percepatan konstan, untuk menghasilkan percepatan konstan disebabkan oleh karena sumbu X dan sumbu Y-nya adalah konstan juga. Gerak peluru merupakan gerak dua dimensi dengan percepatan konstan dan lintasan melengkung atau parabola, di mana A-nya percepatan dikurangi dengan komponen horizontal, yaitu AX sama dengan 0 dikurangi dengan komponen vertikalnya AY sama dengan min gravitasi, sama dengan juga kecepatan dikurangi dengan komponen horizontal dan komponen vertikal. Sedangkan C, pergeseran posisi dikurangi dengan pergeseran atau posisi dikurangi dengan komponen horizontal. Gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar beraturan, besar kecepatan adalah konstan, tapi arah kecepatan berubah terus-menerus. Karena kecepatan merupakan besar vektor, di mana suatu kecepatan dikatakan konstan bila besar dan arahnya konstan. Maka pada gerak melingkar beraturan terdapat percepatan yang disebut percepatan sentripetal, yang besarnya adalah DAR sama dengan V2 per R dan berarah ke pusat lintasan, di mana R adalah jari-jari lintasan VAR. Sekarang kita masuk pada percepatan tangensial. Pada gerak melingkar, bila besar dan arah percepatan benda berubah setiap saat, maka di samping mengalami percepatan sentripetal atau AR, juga mengalami percepatan tangensial atau AT, yang arahnya menyinggung lintasan setiap saat. Kedua percepatan tersebut adalah AR sama dengan V2 per R dan AT sama dengan delta V per delta T. Percepatan total R kali AR AT kali V.
Kecepatan relatif, kecepatan sebuah benda kadang-kadang diukur relatif terhadap kerangka acuan atau sistem koordinat yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan lain. Ini kecepatan S, aksen terhadap S misalnya adalah U sama dengan konstan, di mana partikel bergerak bersamaan dengan kerangka acuan S aksen bergerak terhadap kerangka acuan S. Kedua, kecepatan S aksen terhadap S misal adalah U sama dengan konstan. Tiga, saat T berikutnya partikel di B atau gambar, pergeseran partikel relatif terhadap acuan S. Begitu juga seterusnya. Baik, sekian saja dari penjelasan materi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan bila ada kata-kata yang kurang jelas, kami juga mohon maaf. Kami di sini masih belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi. Dan jika ada kritik ataupun saran, kami mohon sebaik-baiknya supaya kita saling memberi support yang menjadi semangat bagi kami. Dan itu saja hasil dari penjelasan kami. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.